beberapa unsur ada juga membedakan dengan berbicara saat kita berbicara di wilayah privat dan saat kita berbicara di wilayah publik. Nah, pertama yaitu adanya keberagaman orang. Kita nggak bisa nih berbicara seenaknya tentang keberagaman orang. Maksudnya perbedaan orang yang sedang kita bicara. Misalnya aku sama kamu kita bicara privat gitu. Aku nggak bisa seenaknya berbicara tentang perbedaan tersebut. Dan kalau misalnya kita membicarakan itu memang sangat-sangat privasi, ya bukan? Nah, lanjut yaitu adanya kuantitas orang yang diajak bicara. Biasanya kalau misalnya kita bicara di wilayah privat itu kuantitas orang atau yang kita ajak berbicara itu paling sedikit itu 2 orang, dan biasanya juga minimal 2 orang, bahkan maksimalnya juga 2 orang. Jadi berbeda sih. Misalnya kita di keluarga kita ada 5 orang, ya paling kita berbicara di 5 orang tersebut. Jadi entitasnya itu kuantitas orang yang kita diajak bicara itu nggak banyak, nggak kayak wilayah publik. Nah, terus tempat. Nah, kita juga pastinya berbicara sama wilayah privasi tentang sama keluarga kita atau sahabat kita, pasti punya tempat yang kayak rumah atau saat kita bermain, tapi kita punya tempat tersendiri gitu. Nah, terus ada acara, dan biasanya kita juga nggak diacarain, ya kan? Dan kalau misalnya ada acara keluarga, kita berbicara saat acara keluarga tersebut, itu juga nggak sepenuhnya kita berbicarakan. Benar kan? Kalau salah maaf ya. Yaitu sama pentingnya dengan ranah publik. Jadi perbedaan yang tadi itu juga penting juga saat kita berbicara di ranah publik, karena kita juga nggak bisa berbicara tentang perbedaan keberagaman orang pada banyaknya kuantitas orang atau banyaknya orang saat kita berbicara di ranah publik. Dan bisa juga itu termasuk berbicara saat di wilayah privat itu bisa menjadi sarana latihan untuk berbicara di wilayah publik atau dengan berbicara di public speaking. Nah, lanjut ke poin 2. Poin 2 itu ada prinsip komunikasi. Nah, prinsip komunikasi itu pertama yaitu kita harus tahu informasi apa yang akan kita ingin sampaikan. Kita harus tahu, kita harus pahami. Kalau enggak, kita ngomong itu asal-asalan gitu. Nah, yang kedua, tujuan. Kita harus punya tujuan penyampaian pesan kepada audiens yang mana, untuk apa, memberi informasi apa, entah itu untuk mendidik atau mempengaruhi gitu. Yang ketiga yaitu mengetahui halayak, yaitu mengetahui karakteristik pendidikan, budaya, status sosial, ekonomi, atau mungkin wilayah-wilayah tertentu. Nah, misalnya yang paling spesifik, kita ingin berbicara kepada mahasiswa. Nah, latar pendidikan kurang lebih yang sama. Jadi kayak kita ingin menyampaikan mahasiswa, berarti kita harus juga pengetahuan atau punya latar pendidikan yang sama dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Dan keempat itu cara komunikasi pesan. Saat kita ingin memberitahu informasi, kita juga harus tahu dulu informasi tersebut akurat tidak, jelas tidak, terus singkat tapi jelas gitu. Terus juga harus sesuai sikon atau sesuai waktu. Nah, mungkin bisa melalui uraian atau obrolan-obrolan, entah itu naskah-naskah atau spontanitas, tapi kita mengetahui spontanitas kita, kayak kita tahu waktunya yang tepat gitu, saat kita ingin memberikan suatu informasi. Nah, yang kelima itu ada hilangkan
noise. Nah, baik berasal dari kesalahan teknis maupun presenter tersendiri seperti emosi atau terlalu banyak informasi, kesalahan dalam cara berkomunikasi itu bisa menghambat kita saat berkomunikasi. Nah, yang keenam itu ada target. Nah, komunikasi audio visual yaitu mempunyai target agar semua orang atau halayak mengerti dan mengetahui tujuan-tujuan komunikasi. Jadi kita menyampaikan informasi itu harus mempunyai target yang akurat. Nah, hambatan juga bisa karena keterbatasan media. Karena kita kekurangan media atau audio dan visual. Jadi saat kita punya media yang cukup, itu kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena biasanya juga keterbatasan media itu termasuk ke dalam kayak durasi waktu. Ya tidak, iya dong. Karena biasanya kalau kita durasi waktunya nggak cukup, itu terbataskan kita saat berkomunikasi. Nah, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis pembicaraan publik. Nah, jenis-jenis dalam pembicaraan publik itu yang pertama ada impromptu atau dadakan. Nah, yang kedua itu terencana atau presentasi. Nah, yang ketiga itu ada moderator. Nah, yang keempat itu ada pidato. Dan yang kelima ada MC. Terus yang keenam ada berbicara dalam wawancara. Nah, yang terakhir yaitu penyiar radio atau presentator TV. Nah, itu termasuk ke dalam jenis-jenis pembicaraan publik. Nah, yang tadi yaitu pembicaraan impromptu. Ini kita jelasin satu-satu ya. Nah, pembicaraan impromptu itu pertama itu pastinya dadakan, gak punya persiapan. Kedua, dan yang ketiga yaitu menghadapinya dengan nekat berbicara, dan bisa juga menolak untuk berbicara di publik. Nah, yang keempat yaitu cermati. Maksudnya walaupun dadakan dia tahu nih kepada siapa yang akan dia berikan informasi dan masuk ke dalam forum apa. Misalnya saat tanya jawab, saat kita di kelas terus ada sesi tanya jawab. Nah, yang penanya itu termasuk ke dalam impromptu atau dadakan, karena dia menanya tapi tidak mempunyai persiapan. Jadi bisa ada yang punya persiapannya saat ingin menanyakan, tapi ada juga yang enggak, dadakan, dia asal di kelas asal nanya gitu. Tapi dia cermati, dia tahu dalam forum apa saat dia ingin menanyakan atau saat ini dia memberi informasi. Dalam pembicaraan impromptu ini makin banyak latihan berbicara akan memudahkan biasanya menghadapi situasi gitu. Yang kedua tadi adanya presentasi atau terencana ya. Nah, pembicara ini merupakan pembicara yang mana sudah terjadwal dengan baik waktu, tempat, audiens, topik, apa yang ingin dibahas, semuanya itu sudah terencana. Jadi dia udah tahu strukturnya, dia udah tahu akan diinformasikan kepada siapa saat dia berbicara gitu. Terus yang kedua itu biasanya dapat menggunakan alat bantu presentasi, misalnya seperti proyektor, laptop, kalau misalnya dia mempunyai PPT gitu. Terus ketiga yaitu perencanaan persiapan yang baik, terus penyampaiannya yang menarik serta mendukung kesuksesan presentasi gitu. Jadi emang sudah sangat-sangat direncanakan, termasuk dalam presentasi atau pembicara terencana. Selanjutnya yaitu adanya moderator. Nah, moderator itu merupakan seseorang yang mengarahkan acara, yang membuka, mengatur waktu, menentukan acara yang dilaksanakan, siapa yang berbicara, mengarahkan
pembicara tersebut selesai, audiens kan biasanya ngantuk atau mungkin hilang fokusnya. Nah, dia harus mampu, moderator ini harus mampu untuk mencairkan suasana yang ada saat acara tersebut. Terus yang ketiga itu bisa untuk mencapai tujuan acara, yaitu agar acara tersebut bagus, acara tersebut tujuannya capai gitu. Terus yang keempat bisa mengendalikan suasana, ya seperti tadi ya, termasuk ke dalam mencairkan kekuatan suasana itu harus bisa moderator itu ya. Nah, yang kelima bisa mesti paham apa yang materi yang disampaikan pembicara. Dia harus paham, dia harus mengerti. Mungkin bisa dia ulang kembali materi pembicara yang sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada pidato. Nah, aslinya di pidato ini ada beberapa jenis pidato ya. Yang pertama itu pemaparan informasi. Ya, dia harus tahu dulu informasi yang akan ia paparkan. Nah, yang kedua pengarahan dan pemotivasian pidato untuk motivasi. Nah, pengarahan atau pemotivasi ini seperti ya tadi, pidato untuk motivasi. Jadi, pidato tersebut kebanyakan tentang motivasi itu. Motivator itu termasuk ke dalam jenis-jenis pidato. Ya, kan? Terus adanya serah terima. Terus keempat menerima dan memberikan toast. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu Master of Ceremony, MC ya, Master of Ceremony. Ternyata MC ini berbeda guys dengan moderator. Kenapa? MC ini biasanya menjadi pembaca susunan acara dalam suatu acara, dalam sebuah forum atau acara tersebut tanpa memiliki hak untuk mengintervensi isi acara tersebut. Mungkin kalau moderator lebih bisa mengarahkan acara tersebut kemana, tetapi kalau MC tidak, dia hanya membaca susunan acara. Nah, kalau moderator itu juga lebih memiliki kebebasan dalam menyampaikan maksud dan tujuan presentasi nih, atau menjadi juru runding lah dalam suatu acara. Kalau MC tidak, gitu guys. Nah, selanjutnya yaitu berbicara dalam wawancara. Nah, atau interviewer. Nah, interviewer atau wawancara ini harus netral, ternyata harus netral, tidak bertele-tele dalam bertanya, tidak memojokkan narasumber saat ditanyakan. Nah, interview yang diwawancara. Interview itu juga harus mempunyai jawaban yang fokus sehingga memberikan kejelasan bagi interviewer dan audiens. Nah, selanjutnya dari beberapa banyaknya jenis-jenis yang tadi telah disampaikan, kita masuk ke dalam satu jenis, yaitu tentang presentasi. Nah, presentasi itu tentang membicarakan, menghadirkan, mengusulkan, membahas, menerangkan, atau bahkan bisa mempraktekkan suatu informasi yang ingin dia sampaikan. Nah, biasanya orang yang melakukan presentasi tersebut disebut dengan presentator atau presenter. Nah, ternyata menjadi seorang presentator atau presenter dalam suatu presentasi itu mempunyai resep-resep sukses. Nah, apa aja sih? Nah, yang pertama kita harus research atau mencari atau meriset apa yang ingin kita sampaikan. Itu benar atau tidak, kebenarannya itu harus kita riset juga, karena kita tidak bisa mengasih tahu informasi dengan asal-asalan. Nah, rehearse itu adalah latihan penampilan. Nah, saat kita menyampaikan informasi, kita juga butuh latihan agar saat kita presentasi menjadi presentator itu bisa menjadi lebih baik saat kita ingin mengasih sebuah informasi. Nah, yang ketiga yaitu relax. Harus relax. Yaitu relax apa sih? Tidak tegang. Nah, kita menjadi sebuah presentator, saat presentasi itu kita tidak boleh tegang. Kalau kita tegang, maka orang yang atau audiens yang melihat kita
tidak enak atau tidak memandang kita menjadi lebih baik, dan kita juga bisa melupakan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, ciri-ciri dalam presentasi itu apa sih? Nah, ciri-ciri dalam presentasi itu biasanya bersifat formal, ya kan? Gak mungkin saat kita ingin melakukan presentasi, kita udah research, udah nyari informasi kemana-mana, benar kebenarannya, tapi bersifatnya tidak formal. Tidak mungkin. Biasanya dalam presentasi itu bersifatnya pasti atau acaranya itu formal. Nah, yang kedua yaitu matang dan terencana. Nah, ciri-ciri presentasi juga masuk dalam ciri yang terencana atau yang sudah direncanakan. Nah, ditentukan tempat, waktu, dan materinya juga. Nah, ada alat bantu atau alat peraga yang saat kita ingin menyampaikan informasi tersebut. Terus dipandu juga oleh moderator. Terus ada juga not tulis saat, karena biasanya dalam presentasi itu suka ada tanya jawab. Nah, itu dibantu oleh not tulis gitu. Agar kita kalau misalnya kita lupa pertanyaannya apa yang telah ditanyakan, kita bisa melihat apa yang telah ditulis oleh si not tulis tersebut. Nah, ada juga pihak lain yaitu audiens. Pastinya nggak mungkin kita menjadi kita melakukan presentasi itu tidak ada audiens. Dan tadi seperti yang tadi itu ada namanya sesi tanya jawab. Terus yang terakhir yaitu memiliki tujuan atau target tertentu. Karena saat kita presentasi ingin menyampaikan informasi, pasti kita harus tahu informasi apa dulu nih. Jadi kita harus tahu tujuan dan target apa yang ingin kita berikan, dan kita sesuaikan dengan informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, apa sih tujuan dan target presentator? Pertama yaitu kesuksesan membawa presentasi. Itu paling pertama, karena biasanya kalau presentator tidak sukses saat memberikan presentasi atau saat kita menjelaskan suatu informasi, itu bisa menjadi suatu yang kegagalan bagi sang presentator. Nah, yang kedua, kesuksesan mempengaruhi audiens. Nah, ini juga termasuk ke dalam tujuan atau target yang diutamakan oleh presentator. Kalau yang pertama sudah bisa membawa presentasi dengan baik, nah yang kedua dia juga harus sukses mempengaruhi audiens agar mendengarkan informasi yang presentator sampaikan. Nah, adapun jenis dan metode presentasi. Nah, apa aja sih? Pertama yaitu ada namanya gaya kuliah. Gaya kuliah itu seperti mungkin kita presentasi di depan kelas. Itu presenter itu menjadi pusat perhatian karena saat di dalam kelas itu hanya dia yang memberikan informasi tersebut. Jadi dia menjadi pusat perhatian. Itu termasuk ke dalam gaya kuliah. Nah, yang kedua ada simulasi. Simulasi itu adanya percampuran antara permainan atau pertunjukan dan penjelasan. Jadi saat kita menjelaskan, terus kita melihat audiens kita ternyata suram. Nah, kita biasanya mix and match penjelasan tersebut ke dalam saya pertunjukan adanya pergerakan-pergerakan atau permainan agar membuat audiens menjadi rileks kembali. Nah, ketiga ada diskusi panel, yaitu beberapa pembicara atau fasilitator dan atau moderator yang baik. Jadi gak cuma presentator, tapi adanya juga moderator. Jadi itu ada banyak pembicara ya. Itu termasuk ke dalam diskusi panel. Nah, yang keempat itu DVD. Nah, biasanya kalau DVD ini kurang interaktif. Jadi maksudnya itu menonton DVD atau menonton di dalam DVD tersebut film atau tentang apa atau tentang video apa yang ada dalam DVD tersebut. Nah, terus adanya juga bisa memakai PPT atau PowerPoint gitu. Terus adanya juga lokal
Loka karya ini masuk ke dalam gaya kuliah atau demonstrasi. Jadi kayak lebih ke demonstrasi gitu ya mungkin kalau loka karya. Nah, yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Nah, presentator dengan narasumber itu melanjutkan dengan tanya jawab dengan audiens agar adanya diskusi dalam suatu forum tersebut. Nah, terus juga selanjutnya ada akses terhadap peserta. Nah, biasanya presentator atau presenter itu ada di tengah-tengah para audiens. Jadi kayak mungkin dia bisa jalan ke tengah gitu agar adanya komunikasi kepada audiens. Nah, selanjutnya yaitu adanya tujuan presentasi. Nah, saat kita presentasi itu pasti memiliki tujuan, bukan? Nah, tujuan presentasi menurut Ron Thompson yaitu pertama, bahwa masing-masing peserta harus dihormati dan dihargai. Jadi tujuan ini memperhatikan hubungan presentator dengan audiens ya guys. Nah, ini yang pertama, bahwa masing-masing peserta harus dihormati dan dihargai. Karena biasanya kalau pesertanya tidak dihormati, tidak dihargai, pesertanya juga males buat dengerin presentasi tersebut, iya kan? Iya, pastinya. Nah, yang kedua, bahwa si presentator itu memberikan tambahan pengetahuan untuk mereka. Nah, biasanya beberapa peserta itu sudah mengetahui informasi yang telah disampaikan oleh si presentator. Jadi, presentator harus juga memberi tambahan pengetahuan kepada mereka agar mereka merasa bahwasannya mengikuti acara tersebut tidak sia-sia. Nah, yang ketiga itu bahwa presentator juga bermaksud ingin membantu memajukan mereka atau acara mereka atau organisasi mereka. Jadi presentator juga yang harus memerhatikan acaranya juga, karena nggak mungkin seorang presentator memberikan informasi asal-asalan tanpa memperhatikan acaranya. Nah, yang keempat, bahwa presentator juga tidak bermaksud jahat atau mengelabuhi audiensnya. Nah, hambatan apa aja sih untuk personal atau presentasi saat presentasi di publik atau di umumnya? Yaitu pertama, tidak siap. Karena kalau nggak siap, presentator tersebut pasti susah untuk menyampaikannya. Nah, yang kedua yaitu takut salah. Dia ragu-ragu, takut salah saat menyampaikan informasi, maka presentator tersebut mengalami hambatan saat melakukan presentasi. Nah, yang ketiga, berpikiran negatif tentang audiens, bahwa audiensnya tidak memerhatikan dia. Jadi seorang presentator itu harus tetap berpikiran positif, tidak boleh negatif. Nah, yang keempat, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi audiens. Jadi seorang presentator juga pastinya nggak boleh takut kalau kita tidak memenuhi ekspektasi si audiens tersebut, karena kita presentator juga telah mencari materi, telah research terlebih dahulu. Jadi kita tidak perlu mengetahuinya saat kita melakukan presentasi tersebut. Jadi kita tidak berpikiran macam-macam, jangan. Nah, pastinya saat presentasi atau seseorang personal tersebut mengalami demam panggung. Nah, kali ini ada materi tentang demam panggung. Nah, demam panggung itu apa sih? Demam panggung itu adalah perasaan gugup yang luar biasa yang mana menyebabkan nafas kita menjadi pendek, ketegangan fisik kita juga tegang, biasanya mulus, ya kan? Terus kerongkongan, berkontraksi atau mengecil, jadi kayak kita susah gitu
mengunci nada saat kita menyampaikan informasi. Nah, biasanya juga bisa juga kehabisan napas saat kita menyampaikannya. Terus bisa juga kehilangan suara, konsentrasi, dan mengakibatkan macet bicara. Nah, demam panggung juga biasanya ada karena kurangnya pengalaman dan kurangnya persiapan. Nah, biasanya kenapa kita harus sering-sering latihan? Karena itu bisa mengurangi atau mengatasi demam panggung saat kita ada di publik, melakukan menjadi atau melakukan presentasi atau menjadi pembicara. Nah, terus jangan adanya rasa takut gagal. Kita tidak boleh mempunyai rasa takut gagal. Karena apa? Karena kalau kita mempunyai rasa takut gagal, konsentrasi kita yang ingin kita sampaikan itu menjadi buyar dan merupakan bahwa kita sedang ditonton oleh banyak orang. Nah, bisa juga demam panggung itu karena kita tidak menyukai suara kita dan tidak menyukai penampilan diri kita. Nah, makanya menjadi seorang presentator itu juga harus penampilannya menarik agar kita bisa memulihkan percaya diri kita dan mengatasi demam panggung. Nah, yang selanjutnya yaitu bisa juga karena adanya kurang waktu atau usaha dalam mempersiapkan mental kita saat kita maju. Makanya lebih baik sebelum kita menyampaikan sesuatu atau sebelum kita naik ke atas panggung itu kita harus datang lebih awal. Terus berkali-kali juga kita harus menyampaikan bahwa pengetahuan kita harus sesuai dengan isi materi tersebut. Saat melakukan presentasi juga jangan lupa alat-alat bantu atau alat yang ingin kita gunakan itu berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya itu bisa jadi demam panggung itu karena kurangnya harga diri. Ya, karena kalau kita tidak mempunyai harga diri atau penilaian orang terhadap kita menjadi jelek, itu harga diri atau tampilan kita menjadi tidak sesuai karena kita kurang percaya diri gitu. Jadi kita harus penting banget menyampaikan ke audiens itu sesuatu yang menarik, yang berguna, yang benar, serta yang logis. Nah, gimana sih cara menundukkan rasa takut kita saat kita melakukan presentasi? Pertama yaitu menetapkan tujuan yang realistis, yaitu tujuan kita saat kita ingin melakukan public speaking. Nah, terus kemampuan memvisualisasikan masa depan atau bayangan diri kita bahwasanya kita adalah seorang speaker yang sangat mengerti tentang materi yang ingin kita sampaikan atau informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu yang paling benar sih dalam semua yang kita cemaskan, yang kita takutkan. Kita harus tidak boleh memikirkan rasa negatif dan memikirkan sesuatu yang negatif karena itu bisa membuat rasa takut kita menjadi tidak terkontrol. Nah, gimana sih cara mengatasi demam panggung? Nah, adapun tips-tips mengatasi demam panggungnya itu pertama, mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita bisa mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, maka kita dapat mengatasi demam panggung tersebut. Nah, yang kedua, berlatih presentasi sendiri, mungkin entah itu di depan kaca atau di kamera gitu. Nah, terus yang ketiga, menutup mata bahwa audiensnya itu adalah Anda dan menatap audiens juga saat kita ingin berbicara itu bisa mengurangi atau mengatasi demam panggung sih saat kita melakukan presentasi. Dan bisa juga mengatur nafas saat kita ingin berbicara, kayak misalnya sebelum kita
berdoa dan mengucapkan bahwasannya membuat pikiran kita positif, yaitu dengan cara bahwa memikirkan bahwa kita berhasil, kita bisa menyampaikan sesuatu informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi kayak aku bisa, aku berhasil gitu. Itu sesuatu yang bersifat afirmatif yang mana bisa menenangkan diri kita gitu. Nah, rasa takut itu wajar apa enggak sih? Rasa takut itu aslinya wajar guys, wajar sekali dan sangat manusiawi. Aslinya ya biarin rasa takut itu ada, cuman jangan terlalu berlebihan. Gimana caranya kita mengendalikan rasa takut kita saat kita ingin melakukan suatu hal seperti demam panggung, itu kan termasuk rasa takut yang berlebihan gitu. Itu kita harus bisa menetralisir. Jadi kalau dibilang wajar apa enggak, wajar ya guys. Nah, cara latihan saat kita berbicara di depan banyak orang itu jangan bisa dengan cara berbicara impromptu atau tanpa adanya teks, tanpa adanya rencana. Misalnya tiba-tiba kalian ingin berbicara suatu informasi, suatu hal. Nah, itu biasanya kita berbicara tanpa tahu, tanpa mengerti, mengajukan atau membicarakan sesuatu hal tanpa terencana. Itu termasuk ke dalam impromptu ya guys. Kayak misalnya kita melihat suatu objek, kita berbicara, itu termasuk ke dalam impromptu. Jadi tentukan aja satu topik dan kalian berbicara mungkin tanpa 5 menit, tanpa henti gitu, untuk merepresentasikan diri aku apa sih yang kurang. Mungkin cukup itu aja dari aku. Maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang tepat.